Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini internal session di Youth Lab kita bahas tentang sesi tentang fondasi teori generasi bersama para researcher Youth Lab nih. Jadi ada dua hari ini yang mau kita bahas, dua fondasi riset generasi. Yang pertama dari Carmen Hem yang aku udah tulis. Ini diambil dari artikelnya, judulnya Problem on Generation. Ditulis tahun 1928, berarti sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, lalu yang kedua ada Culture and Commitment dari Margaret Mead, ditulis 1970. Dua-duanya berasal dari dua cabang keilmuan yang berbeda. Carmen Hem adalah seorang sosiolog, sementara Margaret Mead adalah seorang antropolog. Nah, sebelum kita coba memahami dua ini, nanti yang akan kita gunakan juga perspektifnya untuk memahami bagaimana generasi sekarang. Setiap kali kita menggali sebuah teori, sebuah perspektif approach gitu, ya kalau di sini tentang generasi, kita harus juga pahami konteks di mana teori itu lahir, eranya tuh. 1928 berarti ini rekonstruksi Eropa, kan Menhem kan orang Eropa setelah Perang Dunia Pertama, yang secara demografis walaupun di era itu tidak ada data yang cukup akurat menggambarkan anak muda di Eropa seperti apa, tapi kalau kita melihat bagaimana konstelasi demografis Perang Dunia Kedua, itu isinya anak muda semua yang ikut perang gitu. Artinya di era ini kemungkinan adalah era di mana anak muda lagi banyak-banyaknya di Eropa. Makanya lahir teori tentang problem on generation, di mana Carmen Hem berusaha memetakan generasi itu apa. Karena generasi itu kan adalah satu label yang dilekatkan ke demografi yang besar. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa generasi itu sebetulnya tidak ada. Itu hanya satu konstruk sosial aja gitu. Itu berarti kan 1928 tuh itu ya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, betul. Nah kan konteksnya jadi anak muda dan generasi itu lagi jadi satu fenomena sosial gitu. Ya, pause. Kalau kasih dari Pak, apanya? Oke. Soal itu ya oke. Sampai sini aman ya? Aman. Nah sebelum Belum. Oke, aman. Oke. Jadi ada sebetulnya dua perspektif untuk memahami anak muda kan. Kalau menggunakan perspektif psikologi yang positivistik, ada tahap perkembangan yang itu seringkali juga ditanyakan kan ke Youth Lab tuh. Erikson. Jadi tahap perkembangan itu atau developmental stages mempertimbangkan fase usia fisiologis gitu kan, pertumbuhannya, lalu fase pertumbuhan kognisi sampai pertumbuhan kognisi sosial gitu. Jadi memahami anak muda itu yang sering digunakan adalah tahap perkembangan, tahap perkembangan fisiologis, kognisi sosial. Yang ini nanti mematok rentang usia tertentu sesuai dengan perkembangan fisiknya, cara berpikirnya seperti apa, kemampuan kapabilitasnya seperti apa, lalu fenomena sosial yang mereka alami seperti apa. Nah ini tidak serta-merta linier dengan pemahaman tentang generasi, itu hal yang berbeda. Kenapa kita nggak pakai ini psikologi? Karena psikologi tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial politik yang berpengaruh terhadap anak muda. Jadi ini masuk ke premisnya Carmen Hem yang pertama, bahwa generasi itu adalah fenomena sosiologis. Jadi maksudnya apa? Bahwa
anak muda yang teragregasi dalam satu generasi tidak hanya dibentuk oleh perkembangan biologisnya, tapi dipengaruhi oleh kondisi dan peristiwa. Kondisi dan peristiwa. Lalu premis kedua. Ini yang penting karena ini sering orang salah paham di sini. Ada generational cohort versus unit. Nah, jadi kalau generational cohort adalah pembagian generasi berdasarkan rentang waktu tertentu. Nah, karena dia ada rentang waktu tertentu berdasarkan angka, bisa dikatakan pendekatan ini tuh lebih condong positivistik. Gitu. Nah, ini yang nanti digunakan juga oleh Neil Howe dan William Strauss. Itu yang akhirnya jadi rujukan terkini sampai abad 21 tentang generasi. Di mana Neil Howe dan William Strauss menggunakan rentang sekitar 3/30 tahun. 30 tahun. Bahwa setelah 30 tahun akan muncul generasi baru. Mas, ya. Kalau yang William Strauss itu per 30 tahun akan ada muncul generasi baru tanpa ada peristiwa. Iya, gitu. Nanti bahasanya lain ini, karena nanti dia memadukan juga teori psikologi dari Jung itu, archetype. Ini di sini, baru terjadinya di sini. Ini belum. Di sini baru Kahneman berusaha membuat fondasi pemahaman generasi. Jadi satu generational cohort, nah yang kedua generational unit. Unit itu adalah generasi yang didefinisikan berdasarkan pengalaman terhadap kondisi dan peristiwa yang sama. Artinya mempertimbangkan sosial, politik, ekonomi. Nah, kalau kita di Youth Lab lebih ke arah sini. Kita melihat generasi sebagai unit. Jadi kalau tidak ada peristiwa yang memisahkan, belum tentu rentangnya per 30 tahun gitu kan. Gitu. Oke. Jadi bisa lebih panjang, bisa lebih pendek bahkan ya Mas? Betul. Nah, lalu ketiga premisnya adalah tadi sosiohistoris. Jadi tidak semua orang yang berada di usia yang sama mengalami peristiwa yang sama. Kecuali peristiwanya itu begitu signifikan. Misalnya COVID, sehingga mengubah konstelasi kehidupan satu rentang usia itu secara umum. Misalnya reformasi 98 kalau kita, peristiwa 66 gitu kan. Atau 1901. Nah, itu jadi titik-titik yang aku jadi tentukan sebagai istilah di buku Generasi Kembali ke Akar, critical moment. Jadi ketika kita menjelaskan generasi, apapun karakter yang coba kita sematkan ke sebuah generasi harus berdasarkan critical moment yang mana nih yang membentuk ini. Nah, nanti nyambung critical moment ini kalau di Neil Howe dan William Strauss itu yang membentuk archetype. Archetype itu apa? Semacam bawah sadar masyarakat. Gitu. Bawah sadar yang akhirnya Neil Howe dan Strauss itu berusaha kaitkan bawah sadar generasi karena mereka mengalami trauma peristiwa yang sama. Gitu. Nah, sebetulnya premis keempat ini ya tadi ya, critical moment, krisis. Krisis itu menjadi selalu titik penentu pemisah satu generasi dengan generasi lain. Kalau tidak ada krisis, bisa dikatakan sebetulnya generasinya karakternya akan sama saja.
Lalu premis berikutnya intergenerational change and conflict. Ketika ada dua generasi yang berdekatan dan dua generasi itu mengalami krisis yang berbeda, critical moment yang berbeda, generasi yang satu dengan yang lain akan membuat perubahan yang berbeda. Dan kerap kali generasi yang satu dengan yang lain akan saling berkonflik. Karena memiliki tadi values, pemikiran, aspirasi yang berbeda. Gitu. Ini premis kelima dari Carmen Ham. Yang itu sekarang bisa dirasakan antara Gen Z dengan milenial. Karena mereka mengalami krisis yang berbeda, critical moment beda, aspirasinya udah mulai berbeda. Jadi itu yang menyebabkan walaupun ada new teknologi nggak membuat Mereka cara berpikirnya sama. ya? Nah, cara merespon mereka terhadap teknologi tetap, kalau berdasarkan kita mengacu ke Carmen Ham, tetap berlandaskan values yang mereka adopsi setelah critical moment. Gitu. Jadi kalau Gen Z, critical momentnya COVID, cara mereka melihat teknologi berdasarkan pengalaman mereka ketika COVID gitu, dengan teknologi. Jadi di COVID mereka akses dengan teknologi, makanya setelah COVID selesai mereka euforia dengan pengalaman-pengalaman sosial gitu kan. Sedangkan sekarang muncul generasi Alpha yang mereka mengalami krisis yang berbeda, mereka tidak mau euforia sosial. Sekarang mulai lari ke solitude, kesendirian gitu. Datanya apa? Datanya salah satunya ada data tentang tradisi dining bersama itu udah mulai menurun di beberapa negara. Gitu kan. Sama data yang kemarin-kemarin kita bahas juga, bioskop. Karena bioskop itu kan adalah satu event kultural sosial anak muda sebetulnya. Jadi sekarang kan nontonnya sendiri. Jadi fenomenanya kembali ke solitude. Nah, ini yang disebut intergenerational change and conflict. Contohnya di milenial, Gen Z dan Gen Alpha yang berbeda. Lalu 6, continuity and rupture, patahan ya. Jadi generasi bisa menciptakan continuity ketika values pengalaman hidupnya itu diwariskan ke generasi setelahnya, atau bisa menciptakan patahan atau mereka menolak seluruhnya semua values aspirasi dari generasi sebelumnya dan berusaha menciptakan satu pandangan yang baru. Continuity. Itu nggak pernah ada ya? Rupture, angkatan 66 kita itu rupture, patahan tuh. 1901 Sumpah Pemuda rupture karena melawan generasi yang sebelumnya feodal dan berusaha bekerja sama aja dengan kolonial. Itu rupture karena terpengaruh pemikiran komunis sosialis pada saat itu. Kalau reformasi juga sama rupture juga. Nah, itu bisa jadi diskusi, reformasi rupture atau continuity. Shifting nggak sih mas jatuhnya? Tapi secara kalau dari tatanan politik pemerintah, administrasi berubah. Tapi dari sisi generasi itu continue atau rupture? Continue banget. Continuous mas, evolving gitu mas. Evolving jadi Lebih parah. Berkembang maksudnya jadi banyak hal yang mereka explore gitu mas. Yang dulu mungkin hanya sebagian kelompok yang explore gitu mas. iya, tapi yang lahir kan misalnya radikalisme setelah reformasi itu kan. Itu rupture-rupture yang mengemuka. Nah, poin 5 dan 6 itu Neil Howe dan William Strauss di teori generasinya. Ini kan Howe dan Strauss yang melahirkan istilah Gen X, Boomers gitu. Itu semua dari mereka. Gen Y, milenial tuh dia yang nyiptain. Ini dia menggabungkan ini dan ini, menciptakan apa yang disebut sebagai fourth turning. Gitu. Ini dengan konsep tadi cohort ya.
Jadi cohort digabungkan dengan intergenerational change dan konflik, continuity and rupture. Dia mengatakan bahwa ada 4 generasi, jadi per 30 tahun 4 generasi, yang setelah generasi keempat, generasi kelimanya karakternya akan kembali seperti generasi pertama. Ada kemungkinan turning, jadi nggak linear, nggak lurus. Gitu. Nah, lalu faktor lain 7 pengaruh teknologi ya. Teknologi dan demografi. Dan geospasial. Generasi ditentukan teknologi ya, tentu kita semua udah tahu, tapi juga ditentukan oleh geospasial. Anak muda yang tinggal di daratan tinggi pasti kebutuhan, aspirasi dan nilainya, konfliknya berbeda dengan yang tinggal di pesisir atau tinggal di daerah urban. Itu juga sesuatu yang sangat penting dipertimbangkan kok menurut Carmen Ham gitu. Lalu terakhir ada generational consciousness. Kesadaran generasi. Tidak semua anak muda sadar bahwa dirinya menjadi bagian dari sebuah generasi. Gitu. Nah, ini dibahas juga di banyak majalah, di antaranya The Economist tahun lalu ada judul yang mengatakan Gen Z tidak sebagai generasi yang monolit, artinya tidak berkesadaran bahwa mereka sebuah generasi. Beda kayak dulu boomers sangat mengembrace dirinya sebagai satu generasi. Kami boomers. Gen X apa lagi? Gen X itu kita X gitu. Generasi MTV gitu kan. Mengembrace kita sebagai satu generasi. Ada kesadaran bersama. Nah, Gen Z tidak memiliki kesadaran itu. Maka ini Carmen Ham mengatakan bahwa consciousness, kesadaran generasi itu mungkin timpang, mungkin berbeda gitu. Kalau kita berkaca tentang sejarah Indonesia, Sumpah Pemuda 1928 itu adalah upaya untuk membangun generational consciousness. Gitu. Ada angkatan 66 kita kan disebutnya angkatan 66, berarti kan satu generasi itu. Itu upaya untuk membangun generational consciousness. Gitu. Kalau kondisi sekarang Gen Z Alpha berarti conscious atau tidak conscious? Unconscious. Nah, kalau unconscious berarti masuknya ke penjelasan teorinya dari Howe dan Strauss. Mereka berarti berperilaku atau melakukan satu movement berdasarkan archetype, bawah sadar. Jadi ada satu trauma bersama yang mendorong mereka ke arah tertentu gitu. Jadi ini fondasi teori generasi yang pelopornya lah. Carmen Ham, Problem on Generation, 1928. Hanya makalah. Cuman berapa belas halaman, oh nggak salah. Nah, kalau Margaret Mead, dia backgroundnya adalah antropolog yang mengkaji generasi post Perang Dunia Kedua. Ini era Flower Generation. Ketika ada ketimpangan. Jadi kalau di sini dibahasnya berarti kan ada rupture nih. Ada generasi yang nggak mau kayak bapak ibunya yang ikut perang dunia kedua. Nggak mau kayak kakek neneknya yang ngebangun fondasi ekonomi Amerika di awal abad 20 gitu kan. Maunya ngeganja, maunya ngemusik gitu. Dan jadi pasifis, anti kekerasan gitu, anti militer. Dan juga sangat mudah terpengaruh faham kekiri-kirian gitu. Nah, sehingga Margaret Mead bikin konsep gap generasi. Ini pertama kali muncul gap generasi di sini. Margaret Mead punya ini, kalau bisa di copyright ini. Margaret Mead itu punya saya. Istilah gap generasi. Gitu. Jadi yang pertama ada prefiguratif. 2
ko-figuratif. 3, post-figuratif. Isunya adalah menurut Margaret Mead, masyarakat peradaban nggak akan berkembang dan hanya akan terus-menerus mengalami konflik konflik dan rupture itu kalau mereka tidak meresolve gap generasi. Dari mulai sekarang kan permasalahan yang dialami Gen Z, pengangguran, gitu kan. Terus ketidakmampuan untuk bisa memahami otoritas, baik itu orang tua, guru, bos, gitu kan. Ini bahasannya. Gitu. Kalau yang paling ditakuti di era ini di Amerika Serikat, gitu kan, adalah ketidaktaatan pada institusi negara. Lalu banyak dari anak mudanya itu pada akhirnya memilih tinggal bersama di luar rumah, tidak bersama orang tuanya, gitu. Tidak menikah. Dan tahun 70-an juga ada boom Christianity Protestan yang berbeda gitu di Amerika. Jadi secara agama juga mereka nggak mau sama gitu gaya beragamanya. Lalu juga ada di era ini Mormon itu kok di Amerika itu kan, dia berkembang di era-era itu. Nah, 3 polanya seperti apa? Pola pertama post-figuratif, ketika generasi senior itu dianggap lebih memahami kehidupan, lebih memahami realitas, sehingga yang muda berkaca dan mengambil referensi dari yang senior. Secara sederhana misalnya anak pilihan karirnya atau sekolahnya nggak jauh dari pilihan ayah ibu, gitu. Atau milih jodoh mirip bapak ibunya misalnya. Ya, bisa. Lalu yang kedua ada ko-figuratif yang sepertinya terjadi pada saat era baby boomers, yaitu ketika generasi muda mengambil referensi dari teman sebaya, sesama dia aja, tidak ke atas, tidak ke bawah, sesama temannya aja. Nah, ini yang terjadi waktu itu. Lalu yang terakhir prefiguratif, ini yang sekarang tengah terjadi ketika yang muda menjadi referensi yang tua. Kita bisa lihat misalnya sekarang fashion, teknologi, lifestyle itu mengikuti yang muda. Yang tua pun olahraganya ngikutin yang muda. Gitu. Kalau dulu kan ada pemisah, yang tua nggak mau disamakan sama yang muda, malu dong, gue kan udah umur segini gitu. Nah, ini yang pada akhirnya melahirkan istilah baru yang disebut sebagai Youth Centered Society. Masyarakat yang berkiblatnya ke anak muda. Bagus atau enggak tergantung anak mudanya. Anak mudanya lagi bagus apa enggak. Kalau enggak ya semuanya terjerumus ke hal yang sama gitu. Konsumerisme. Kalau misalnya di era Amerika tahun 70 misalnya itu lagi boom juga drugs dan pornografi. Di era itu baru industri pornografi berkembang misalnya di Amerika. Terus karena perang Vietnam banyak substance yang akhirnya masuk ke Amerika. Akhirnya generasi yang atasnya pakai juga gitu kan. Terbawa gitu, Youth Center Society. Kalau di sini konteksnya sekarang karena semuanya heavy looking at the future kan. Dan dianggap yang lebih memahami future dan lebih memahami teknologi adalah generasi muda, sehingga yang tua lebih mencoba menyesuaikan diri dengan yang muda dibandingkan memaksa yang muda untuk mengadopsi nilai-nilai lama. Jadi banyak ngalahnya gitu. Nah, sampai sini kalau ada yang belum clear boleh didiskusikan.
Atau coba dimasukin aja ke konteks yang beberapa project yang kita mau kerjakan tuh. Saya konteks kita membahas tentang emotion. Ya, tentang viral dan emotion sih Mas. Berarti kan kalau viral itu kan pengen ngajak generasi ke arah nomor satu terus gitu ya. Kalau viral gitu untuk menyamakan suatu voice antara yang tua yang muda gitu, terus virality itu yang sekarang ada. Untuk menjelaskan tentang viral ini, aku mau bawa ke isu lain nih sebetulnya. Tapi nanti nyambung ke sini lagi ya. Yang kemarin diskusi juga dengan Abram dan Gilang tentang tren ya. Jadi ketika membahas tentang anak muda, dulu bahasanya adalah tentang tren ya. Gitu kan. Nah, tren kan itu istilah yang lahir dari ilmu positivistik ya, kuantitatif itu. Ketika ngelihat grafik itu dia trennya apa, naik, turun gitu. Nah, ini era ketika nilai-nilai atau produk apapun itu sifatnya top down. Artinya ditentukan oleh industri dan didiseminasi oleh media yang sekarang disebutnya media konvensional, TV dan radio. Top down kan ya. Nah, masuk ke era Android lah. Era ketika mobile phone, smartphone gitu, itu semakin murah dan informasi tersebar akhirnya utamanya lewat sosial media, tren semakin tidak relevan untuk digunakan sebagai indikator kehidupan anak muda. Coba sebutin, kayaknya tren sekarang apa? Culture domination. Culture domination. Culture yang mana? Yang seperti buku misalkan Pak, naming rights. Kalau dulu kan jelas tren, misalnya tren rambut. Aku SMP tren rambut gara-gara film Speed itu, Keanu Reeves. Semua anak SMP botak. Terus ada iklan Gatorade Michael Jordan sehingga semua di sekolah pengen main basket. Jadi tren ditentukan oleh ya top down gitu. Nah, setelah tren ini mulai tidak membentuk garis yang lurus gitu. Dan mungkin bisa dikatakan rupture, ini kan ada pengaruh generasi ya. Jadi patah-patah gitu kan. Kadang nyambung, kadang turun gitu. Muncul istilah baru kira-kira setelah lahirnya Android dan banyak adopsi Facebook yang disebut sebagai movement gitu. Pada akhirnya marketing banyak menginkorporasi gerakan sosial dalam marketing mereka. Nah, di sini teori Roger tentang law of diffusion itu banyak digunakan. Yang innovators sampai late majority. Yang teori ini dipopulerkan kembali oleh Malcolm Gladwell. Walaupun dia bukan ahli teori sosial, tapi jurnalis saja. Tapi pintar membahasakan kembali. Nah, berlangsung kira-kira 2010 ya. Terus sampai 2015, movement ini mengalami istilahnya kalau di dunia ekonomi komodifikasi. Terlalu sering digunakan gitu sama brand. Komodifikasi. Pada akhirnya kurang menjual. Akhirnya istilah yang digunakan mencoba untuk lebih personalize ke individu. Bukan movement, tapi lifestyle. Gitu. Lifestyle nih. Jadi kalau kita runut kira-kira 2014, 2015 terus sampai sebelum Covid, lifestyle aja. Brand lifestyle. Nah, lalu terjadi Covid dan lifestyle
sama kembali mengalami komodifikasi nih, terlalu digunakan. Lalu ada perubahan penggunaan sosial media dan lahirnya rupture baru tuh, Gen Z lah atau generasi post Covid. Di sini lahir apa yang disebut sebagai post truth, gitu kan, banyak hoax di media sosial, gitu kan. Dan pada akhirnya apa yang dijadikan referensi tidak mengacu ke industri, tidak mengacu juga hanya kepada public figure, bisa dari mana saja. Ini yang kita bahas di Youth Lab sebagai wisdom of the crowd. Jadi crowd menjadi sentra apapun yang disebut sebagai hal kekinian. Itu kekinian kan belum tentu tren ya, karena dia tidak membentuk garis lurus. Bisa ada hari ini, bisa tiba-tiba nggak ada besok gitu. Kalau tren kan selalu ada, turun atau naik. Jadi yang terjadi di sini belum tentu memiliki roots ke apapun yang di era terdahulu. Beda dengan tren. Tren tuh punya runutan. Historis. Ketika tren emo rock. Emo rock itu setelah era industrial metal. Setelah glam rock. Jadi ada fase-fase yang melatar belakangi lahirnya tren itu. Tapi ketika di sini muncul scan-tot, skena total, nggak ada roots, nggak ada garisnya. Skena total, gitu kan. Berarti harus clickbait gitu ya berarti ya kalau ini ya. Nah, Kalau mau bikin viral itu berarti kan di sini, di sini. Wisdom of the crowd. Gitu. Dan ini berarti kalau mengacu ke Margaret Mead, prefiguratif, kofiguratif, atau postfiguratif? Prefiguratif, ya betul. Ini dia. kalau dari tiga itu ada yang kayak lebih ideal nggak sih psikofiguratif atau kayak tergantung situasi? Tergantung situasi. Harusnya balance sih. Artinya secara di hal tertentu ini boleh karena ngelihat ke future, tapi misalnya untuk nasihat, etiket, wisdom dia kesini, ya. Gitu. Oke. Nah, era fase ini kalau ngacu ke Carmenham berarti apa nih? Dimensi apa dari Menhem yang kita bisa jelaskan ke sini? Betul, karena ini kan terjadinya di COVID. Lulus jadi researcher Ini Youth Lab. krisis terus. Terus apa lagi? Nih, intergenerational conflict. Jadi sebetulnya ada ketidakkelopan sama generasi di atasnya. Dan yang di atasnya, gue nggak klop juga sama lu tuh. Ini. Nah, ini makin gede ya angka 5 ini. Sama Halo. teknologi. Teknologi masuk. Wih. Beda bener sesuai waktu ntar kita Rapture. masak. Sama tidak adanya generational consciousness. Jadi si generasi seniornya melabeli terus si generasi yang di bawah, sementara generasi yang di bawahnya nggak merasa sebagai satu entitas gitu. Jadi lu lagi nunjuk siapa gitu. Gue nggak gitu kan. Banyak kan kayak Gen Z yang bilang gue di label as Gen Z. Gitu. Nah, makanya di sini kita berusaha mencari driver utamanya. Crowd itu apa? Nah, driver utamanya crowd adalah kalau mengacu ke teori crowd, iya, adalah emotion. Ini mengacu ke teori siapa? Nanti mohon dibaca teori lama Gustav Le Bon. Bukan. Bukan. Gustav Le Bon Sorry. adalah sosiolog Prancis yang berusaha memahami
bagaimana terjadinya revolusi di Prancis ya. Itu kok bisa terkumpul agregasi crowd dan sebegitu marahnya. Nah, Gustave Le Bon pada akhirnya membuat satu teori yang disebut sebagai emotional contagion, bahwa emosi di dalam crowd menular seperti virus penyakit tubuh manusia. Walaupun itu bentuknya digital, itu tetap emosi itu ada ya? Selama itu crowd. Jadi yang kemarin dibaca ada absorpsi, diserap, ada amplifikasi gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena secara basic teori sosiologi, manusia ketika tergabung dalam crowd, kesadaran dirinya menurun. Kesadaran diri menurun, lalu dia regress ke kesadaran yang paling primordial, yaitu survival. Nah, kesadaran itu berdasarkan insting dan emosi. Gitu. Jadi kita tuh sekarang lagi ada di survival mode ya? Sekarang Semuanya ya? survival mode. Apalagi kalau krisisnya semakin menjadi-jadi. Masih. Gitu. Makanya nggak rasional. Makanya nggak rasional. Betul. Jadi upaya untuk memahami Gen Z di tengah krisis secara individual rasional pasti nggak akan ketemu penjelasan terhadap fenomena-fenomenanya gitu. Nah, ini yang kita namakan sebagai, karena baru nemu istilahnya tadi, moodment. Nih, kasih Jadi apa kemarin? Keyword. Iya. moodment. Adalah Moodment adalah Movement based on mood. buset. sebetulnya movement, lifestyle, tren yang berdasarkan mood lahirnya. Hari ini viral, kenapa? Moodnya lagi ke situ. Gitu. Kenapa beli ini? Karena lagi FOMO, karena moodnya lagi takutnya kehabisan. Gitu. Nah, movement akan melahirkan dua polarisasi respon. Bagi yang berupaya untuk mencapai satu kesadaran emosi, artinya dia kan primordial nih, tapi gue nggak mau primordial nih, gue nggak mau ke bawah-bawah terus. Dia akan berusaha untuk harmonius gitu ya. Lalu meregulasi emosinya. Nah, ini gerakan mindfulness. Gua larut aja sama kelompok. Mas. Dari yang polarisasi. Tadi baru keyword kan? Iya. Dari tren. Jadi movement ini akan mengarah kepada dua jenis respon dari generasi. Nah, bagi generasi yang tidak ingin terbawa arus crowd, tidak ingin kembali ke mode primordial, dia akan berusaha mencapai harmonius secara emosi, lalu meregulasi emosinya sendiri. Ini fenomena mental health yang mengarah kepada mindfulness gitu, kesehatan mentalnya di sini. Lalu bagi yang gue oke aja nih di tengah crowd ini nih dengan ke kanan ke kiri, it's okay gitu. Nah, ini merupakan gerakan kompensasi, compensate ya. Projecting, terus katarsis, nggak apa-apa, organik. Silakan Tante. Maaf ya. Jadi masuk Human. Jadi movement itu adalah gerakan in between ini dan ini gitu. Nah, ini yang akan melahirkan FOMO, melahirkan cancel culture di sini. Jadi kalau istilah-istilah kayak misalnya brain rot yang sekarang lagi digaung-gaungkan itu tuh istilah-istilah dari siapa sih? Istilah yang mereka masih pahamnya bahwa tren itu ditentukan top down oleh industri dan media. Gitu. Sedangkan sekarang setelah COVID semua ditentukan oleh crowd. Gitu. Jadi kita sekarang lagi feel hitam, feel kayak The Matrix gitu ya, ada di The Matrix gitu. Betul. Crowd-nya tuh sekarang digital gitu ya. Ya, gitu.
Jadi kalau pembacaan generasi seperti ini. Nah ini buat materi nanti yang akan kita sampaikan juga di webinar gitu. Tentang penjelasan sampai ke titik movement crowd itu seperti apa, base teoritisnya sebetulnya ada gitu. Dan pembacaan futurologinya juga ada, kita bisa melihat ke depan tuh prediksinya seperti apa sebetulnya. Karena indikatornya ini krisis, kita udah punya pembacaan terhadap indikator-indikatornya. Begitu, pas kan? 30 menit. Wah, ada yang pertanyaan. Bravo.